Selamat pagi Bu Eri. Selamat pagi Mbak Eri. Gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah sehat, selalu semangat dan happy ya. Mbak Eri juga ya? Alhamdulillah. Bu, berkaitan dengan kemarin yang saya sudah menginformasikan ke Ibu bahwa hari ini kita akan mengadakan wawancara terkait pengambilan keputusan yang dimaksudkan itu. Iya, siap. Bagaimana Ibu siap untuk diwawancara? Siap insya Allah. Bu Eri ini selaku kepala sekolah SD 11 selama ini bagaimana dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan etika atau pelanggaran moral siswanya? Bagaimana cara Ibu mengidentifikasi terhadap mereka? Baik, kalau saya selama ini untuk mengidentifikasi masalah, pertama kali saya lihat dulu masalah itu bertentangan tidak dengan hukum yang berlaku. Itu yang pertama. Jadi pokok utamanya adalah hukum atau aturannya dulu. Kalau misalkan ternyata bertentangan dengan hukum, itu mudah ya. Karena ya sudah pastilah kalau bertentangan ya ada konsekuensinya. Tapi yang jadi masalah itu kalau sama-sama benar. Nah itu yang merupakan menjadi dilema etika, gitu kan. Nah nanti untuk mengidentifikasinya saya lihat dulu latar belakang dari yang mempunyai masalah itu, mengapa terjadi masalah itu, dan bagaimana kelanjutannya atau lingkungan yang kenapa bisa menjadikan masalah itu terjadi. Itu. Kemudian selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah itu, terutama untuk kasus yang ada dua kepentingan yang sama-sama mengandung nilai kebajikan? Bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan cara Ibu sendiri bagaimana kira-kira? Ya baik, seringkali ya di sekolah kami itu banyak yang seperti itu ya kasusnya, terutama yang bersangkutan dengan diri sendiri atau dengan orang tua siswa, bahkan dengan siswa sendiri. Nah, saya selaku kepala sekolah itu mendasari dengan SOP atau aturan yang ada di lembaga. Dalam hal ini lembaga sekolah dan dinas pendidikan. Nah, dilihat aturannya seperti apa. Cuma aturan itu kadang kaku ya Mbak. Kadang itu kaku dan kurang dinamis, kurang fleksibel. Jadi kita tidak semena-mena hanya memperlakukan berdasarkan SOP aja, tapi dilihat dulu, dilihat bagaimana latar belakangnya seperti yang poin pertama tadi. Dilihat kepentingannya apa, seperti itu. Jadi setelah SOP dan latar belakang pelaku atau yang punya masalah itu kita lihat, kita dalami, itu baru kemudian saya bisa mengambil keputusan. Jadi fleksibel lah, kita lihat mudorotnya atau yang bisa diambil berdasarkan mudorot atau kerugian yang paling sedikit. Itu yang biasanya saya ambil seperti itu. Kemudian untuk langkah-langkah itu atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Prosedurnya, langkah-langkahnya itu seperti apa dalam Ibu mengambil keputusan? Baik, langkah-langkahnya itu biasanya saya itu dulu coaching dengan pelakunya atau dengan yang mengalami masalah. Biasanya mereka kan pasti ada masalah itu pasti karena tidak dikehendaki ya. Jadi kita coaching dulu, itu biasanya malah mereka menemukan sendiri itunya apa solusinya biasanya. Tapi apabila tidak, maka misalkan berat begitu ya permasalahannya, saya biasanya menggunakan ini bal. Jadi saya bikin bal itu berarti informasinya harus benar, kemudian akurat dan lengkap. Bagaimana supaya informasinya itu benar, akurat dan lengkap? Maka saya itu mencari informasi dulu sebanyak-banyaknya, baik dari rekan dekat mungkin,
atau dari keluarganya, dari kerabatnya, atau mungkin dari lingkungannya, supaya semuanya itu bisa menjadi dasar dalam pengambilan keputusan. Itu yang kedua. Dan yang ketiga itu saya menawarkan dulu, misalkan masalah seperti ini diselesaikan seperti ini, bisa atau tidak bagi yang bersangkutan, baik atau tidak. Nah, kalau misalkan ternyata kok mentok, saya itu konsultasi dengan yang di atas saya dalam hal ini, karena ini kalau masalah kedinasan, tapi saya konsultasi dengan pengawas atau dengan yang lebih atasnya lagi, supaya tidak bertentangan dengan aturan atau SOP atau kebijakan dari dinas pendidikan. Seperti itu. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap itu efektif untuk mengambil keputusan pada kasus-kasus di luar kita, dan menurut Ibu lebih efektif untuk mengambil keputusan kasus di luar? Ya, yang lebih efektif menurut saya, yang saya dalami selama ini ya, sebenarnya itu sih jam terbang. Semakin kita lebih banyak mengalami atau menangani suatu kasus, itu insya Allah kita lebih mudah dalam mengambil keputusan. Tapi yang paling efektif bagi saya itu pertama adalah coaching dulu, supaya kita memahami mengapa kasus itu bisa terjadi itu. Jadi kita dengarkan pendekatan secara individual, secara personal, secara dari hati ke hati, itu nanti akan menghasilkan keputusan yang menurut saya lebih efektif untuk posisi ini. Untuk selanjutnya, hal apa sih yang menjadi tantangan Ibu selama ini dalam mengambil keputusan pada kasus di luar? Tantangannya itu saya tidak bisa memuaskan semua orang, baik yang bersangkutan maupun yang mengetahui masalah hukum. Jadi kita tidak bisa membuat orang puas semua dengan keputusan yang kita ambil. Tapi paling tidak yang tidak puas itu lebih sedikit presentasinya ya daripada yang puas, karena kan kita nggak mungkin memuaskan 100% orang. Itu tantangan utamanya. Kemudian apakah dalam mengambil keputusan itu membutuhkan seperti tata cara atau jadwal tertentu begitu dalam menyelesaikan masalah-masalah kasus ini, atau Ibu langsung pada saat itu memutuskan atau Ibu butuh memilih atau Ibu butuh waktu? Tidak sih, saya lihat masalahnya dulu ya. Ada kalanya masalah ketika orang mengungkapkan masalahnya langsung bisa diputuskan. Ada kalanya ya karena mungkin masalahnya agak kompleks, maka saya harus menolak atau harus konsultasi dulu dengan yang lain. Ketika jadi nggak selalu punya waktu khusus tertentu untuk itu, tergantung juga. Ibu, kemudian adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam menyelesaikan masalah-masalah atau kasus di rumah kita, Bu? Karena biasanya yang membantu saya itu semua para senior yang sudah jangka banyak, yang sudah pengalaman dalam kepala sekolah itu kan banyak kasus, menangani kasus. Nah itu biasanya saya yang nasihat untuk memberi masukan pada saya. Itu sama lingkungan kerja juga pertanyaan dijawab, itu juga membantu saya. Ada masalah yang harus yang agak kompleks begitu ya. Kemudian untuk yang terakhir ini, dari semua hal yang telah Ibu sampaikan, kemudian menurut Ibu pembelajaran apa yang Ibu ambil dari sekian banyak kasus dilema etika yang pernah Ibu putuskan? Pembelajaran apa yang Ibu dapat? Pembelajarannya jadi menangani sebuah kasus, terutama dilema etika yang sama-sama benar sebenarnya ya, tapi kita berarti harus memilih di antara dua yang benar. Itu pembelajarannya adalah bahwa kita itu seperti apa ya, seperti seniman gitu. Jadi seperti seni,
ketika kita jam terbangnya banyak, insya Allah menangani suatu kasus juga akan lebih bijak gitu. Dengan pengalaman yang banyak, jam terbang banyak, maka kebijakan kita itu terlatih, menangani kasusnya juga akan lebih diterima oleh banyak orang. Itu pembelajaran yang singkat. Jadi jangan menghindari masalah, tapi harus dihadapi suatu masalah. Begitu, terima kasih, wawancaranya sangat bermutu sekali, Singkat aja. dan saya merasa senang bisa bertemu dengan Ibu, bisa bertukar pikiran. Selamat siang Pak Salahuddin. Selamat siang Bu Eri. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah baik. Mudah-mudahan Bu Eri juga baik. Terkait dengan kemarin yang sudah saya informasikan dengan Bapak bahwa hari ini kita akan melaksanakan wawancara ya Pak. Iya. Wawancara kita kali ini tentang bagaimana mengambil keputusan yang berdilema etika Pak. Bapak sudah siap apa belum? Sudah. Ya. Bagaimana Pak? Ya, keputusan yang berdilema etika. Ya, oke. Artinya keputusan-keputusan yang mengandung nilai baik ya. Artinya satu masalah itu unsurnya baik benar, satu masalah itu juga benar. Tetapi itu harus diputuskan mana yang harus diambil di antara dua masalah tersebut yang sama-sama bernilai benar. Iya, betul sekali Pak. Selama ini bagaimana Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika Pak atau rujukan moral di sekolah Bapak? Oke. Kami dalam mengidentifikasi kasus-kasus yang terjadi di sekolah, apakah itu kasus dilema etika ataukah kasus rujukan moral, tidak serta-merta kami menjustis ya bahwa itu masalah A atau masalah B. Maksudnya masalah dilema etika ataukah itu masalah rujukan moral. Tetapi kita harus tahu dulu dari kronologis kejadiannya. Ya, jadi pertama masalahnya apa dulu? Permasalahannya apa? Kita selidiki, kemudian kita tahu dengan pasti apa yang melatar belakangi masalah itu juga. Karena tidak mungkin suatu masalah itu akan terjadi tanpa ada sesuatu yang melatar belakangi. Itu kita harus tahu. Sehingga nantinya kita bisa memastikan, oh ini dilema etika ataukah ini rujukan moral. Kita tahu persis dulu masalahnya, penyebabnya, siapa yang terlibat, apa saja. Itu yang kita cari terlebih dahulu sebelum kita menentukan ini dilema etika ataukah ini rujukan moral. Baik Pak, kalau tadi tentang identifikasi Pak, selanjutnya tentang bagaimana cara Bapak mengambil keputusan di sekolah, terutama pada kasus-kasus yang mengandung dua kepentingan yang tadi bisa dikatakan sebagai dilema etika tadi Pak. Oke. Jika terjadi suatu masalah yang mengandung unsur dilema etika, kita harus mempertimbangkan benar, kita harus mempertimbangkan dengan sungguh-sungguh. Jangan sampai ada pihak-pihak yang terpinggirkan kepentingannya, yang dirugikan dari keputusan yang kita ambil. Pelajari dulu masalahnya, kejadiannya. Nah, kita ambil keputusan itu yang paling ringan. Ya, artinya resiko yang paling kecil terus kita ambil. Baik Pak, selanjutnya hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan bagi Bapak dalam pengambilan keputusan berdilema etika Pak? Oke, tantangannya ya, tantangannya itu mengenai rasa keadilan. Artinya begini, kita mengambil suatu keputusan itu berharap memberi kepuasan kepada semua pihak, dan ini yang sulit. Tetapi kita harus berusaha pada hal-hal tersebut agar keputusannya itu orang mengatakan itu ya win-win solution. Artinya satu pihak
tidak diuntungkan, satu pihak tidak dirugikan. Artinya kita cari pengambilan keputusan yang tepat lah di antara dua dengan win-win solusi. Kemudian dalam mengambil keputusan yang berdilema etika itu, apakah Bapak memiliki jadwal tertentu atau tata cara untuk menyelesaikannya, begitu Pak? Suatu masalah itu datang secara tiba-tiba. Artinya masalah itu datang tidak kita program, tiba-tiba ada suatu permasalahan yang muncul. Nah, kita juga harus segera menyikapinya dengan cepat. Jangan sampai masalah itu berlarut-larut, diulur-ulur sehingga bertambah besar. Maka ketika ada masalah, saya berusaha secepat mungkin untuk segera menyelesaikan, mencari akar permasalahannya apa, yang terlibat apa, penyebabnya apa. Seketika itu, secepat mungkin, sehingga sekali lagi tidak berlarut-larut. Baik Pak, lanjut ke pertanyaan berikutnya. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini bisa mempermudah atau membantu Bapak dalam mengambil keputusan yang berdilema etika itu, Pak? Kita itu bekerja di sebuah instansi pemerintah ya, yang kadang masalah-masalah yang terjadi di sekolah kita itu ada aturan-aturan yang mungkin dilanggar atau mungkin ada masalah-masalah yang menyinggung aturan-aturan itu. Nah, otomatis kalau kita mau mengambil keputusan ada atasan-atasan kita juga yang bisa kita mintai masukan sebelum kita mengambil keputusan itu. Nah, itu juga mempermudah kita dalam mengambil keputusan. Misalnya atasan langsung kita sebagai pembina teknis, misalnya pengawas, KWK, koordinator, atau jajaran ke atas sampai kepala dinas. Itu mereka sangat mempermudah saya dalam mengambil keputusan, karena beliau ini akan memberikan pertimbangan dari beliau itu yang juga kita pertimbangkan sebelum kita mengambil keputusan. Itu dari seseorang ya, orang. Yang kedua, faktor-faktor yang mempermudah saya pribadi dalam mengambil keputusan hal-hal yang berbau dilema etika itu adalah tersedianya peraturan yang lengkap. Artinya karena kita harus menggunakan peraturan itu sebagai acuan, sehingga kalau di instansi kita, di lembaga kita, aturan-aturannya jelas, itu sudah akan sangat mudah membantu saya di dalam mengambil keputusan. Ini untuk pertanyaan terakhir Pak. Selama Bapak menjadi pemimpin di sekolah atau bisa dikatakan kepala sekolah, kira-kira apa yang Bapak pelajari atau apa yang Bapak petik dari perjalanan selama ini ketika Bapak mengambil keputusan yang berdilema etika? Ya, ini kita memang tidak berharap menjumpai atau menemukan sebuah masalah ya dalam kehidupan kita. Kita inginnya kan landai santai. Tetapi masalah-masalah itu dalam keseharian kita, baik sebagai pribadi maupun dalam kedinasan, itu sering sekali muncul. Dan semakin sering banyaknya tantangan lah kita anggap itu tantangan, maka semakin cepat juga pikiran kita dalam mengambil suatu keputusan. Cari identifikasi, prosedur itu dilaksanakan semua, baru kita mengambil keputusan. Dan semakin sering kita tidak berharap ada masalah, tapi semakin banyaklah intinya. Semakin sering, semakin banyak kita menghadapi sesuatu yang harus kita putuskan, maka dengan sendirinya kita itu akan semakin yakin, semakin bisa cepat mengambil suatu keputusan jika ada masalah-masalah yang muncul. Artinya begini, jangan ragu mengambil suatu keputusan. Pertimbangkan dengan baik, cermati hasilnya.
Jika suatu saat ada masalah lagi, insya Allah semakin. Setelah saya melaksanakan wawancara kepada 2 kepala sekolah, yang pertama adalah Ibu Ari Miryastri dan yang kedua adalah Bapak M. Salahuddin. Sekarang saatnya saya berefleksi. Untuk refleksi pertama yaitu saya menemukan hal yang menarik pada saat wawancara berlangsung, di mana mereka berdua itu ternyata sangat antusias dan sangat mengharapkan wawancara seperti ini. Apalagi yang diungkap atau yang dibahas dalam wawancara ini adalah hal-hal yang berkaitan dengan dilema etika serta bujukan moral. Di mana kedua hal itu memang terkadang menjadi suatu hal yang cukup menguras pikiran, cukup menguras emosi, namun tetap sebagai pimpinan atau sebagai kepala sekolah harus bisa mengambil keputusan yang bisa diterima oleh kedua belah pihak yang bersangkutan. Kemudian yang kedua, bahwa mereka berdua memiliki kesamaan dalam hal mengambil keputusan yang berdilema etika, yakni mereka berdua memiliki panutan. Panutannya antara lain adalah rekan sejawat, yaitu guru, kemudian senior, bisa dikatakan adalah kepala sekolah yang sudah memiliki banyak pengalaman, atau tingkat yang lebih tinggi lagi, seperti pengawas, ketua KWK. Kalau dalam pendidikan berarti ada lagi yang paling tinggi yaitu dinas pendidikan. Nah, itu hal yang sama. Kemudian hal berikutnya yang sama adalah ketika mereka mengatakan bahwa semakin banyak kita menyelesaikan masalah, maka itu akan membuat keterampilan kita dalam penyelesaian masalah menjadi semakin baik. Itu ada hubungannya dengan jam terbang, begitu. Yang ketiga, bahwa mereka berdua memiliki rencana agar bisa secara efektif mengambil keputusan yang berdilema etika dengan cara membuat peraturan yang jelas dan detail, sehingga bisa dilaksanakan oleh semua pihak yang berkepentingan. Kemudian selanjutnya juga memiliki partner atau rekan kerja yang dapat berkolaborasi dengan baik, sehingga dalam perencanaan program sekolah maupun dalam penyelesaian masalah yang berdilema etika bisa bersama-sama mengambil solusi dari permasalahan yang sedang dihadapi. Yang keempat, jika permasalahan dilema etika itu sedang saya hadapi, baik itu saya dengan siswa maupun dengan rekan maupun dengan orang lain, saya tentunya akan melakukan 9 konsep pengambilan dan pengujian keputusan secara teratur. Kemudian saya juga tidak melupakan 3 prinsip resolusi. Yang pertama adalah berlandaskan hasil akhir, yang kedua berlandaskan peraturan, dan yang ketiga berlandaskan rasa peduli. Untuk refleksi yang kelima, saya merasa bahwa video yang saya buat ini mudah diterima oleh siapapun yang menonton, karena saya menggabungkan 3 elemen penting. Yang pertama adalah audio, yang kedua visual, dan yang ketiga audio visual. Refleksi saya yang terakhir, saya yakin video ini yang saya buat secara konten atau keseluruhan isi materi dapat tersampaikan dengan baik. Dengan durasi 25 menit,
saya bisa menggabungkan antara tulisan, gambar, suara, dan juga video dalam satu kesatuan utuh, sehingga saya yakin bisa diterima oleh siapapun yang melihatnya. Sekian dan terima kasih.